Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas apa saja yang harus dilakukan oleh siswa-siswi SMK bila mana sekolah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Mari kita simak video berikut ini. Dalam suasana new normal, ada beberapa protokol atau aturan yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah protokol pelaksanaan berangkat ke sekolah. Kemudian yang kedua, protokol pelaksanaan masuk lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah protokol pelaksanaan proses pembelajaran di kelas atau di lab atau di bengkel. Dan yang terakhir adalah protokol pelaksanaan dikala siswa-siswi pulang sekolah. Baik, langsung saja kita mulai dari protokol pelaksanaan berangkat sekolah. Apa saja yang harus dilakukan oleh siswa-siswi sebelum dan pada saat berangkat ke sekolah. Yang pertama adalah mengisi instrumen self health assessment, yaitu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang kalian alami selama 14 hari terakhir. Di sini saya contohkan pertanyaan yang pertama adalah apakah Anda demam dalam 14 hari terakhir? Bila kalian selama 14 hari terakhir itu dalam kondisi sehat-sehat saja, maka kalian checklist kolom tidak. Kemudian lanjutkan pertanyaan kedua, apakah Anda batuk, pilek, dan sakit tenggorokan? Apabila kalian tidak merasakan 3 gejala tersebut, silakan checklist kolom tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda mengalami sesak napas? Bila tidak, kalian checklist tidak. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah Anda bepergian keluar kota yang masuk ke zona merah dalam 14 hari terakhir? Jawabannya, bila kalian selama 14 hari terakhir itu tetap diam di rumah saja, maka jawabannya adalah tidak. Nah, namun bila dari keempat pertanyaan tersebut ada 1 atau 2 atau bahkan semuanya kalian jawab iya dan memang itu kenyataannya, seyogyanya kalian tidak usah berangkat ke sekolah dengan menginformasikan pihak sekolah bahwasanya untuk hari ini kalian tidak bisa masuk. Protokol pelaksanaan berangkat ke sekolah yang kedua adalah membawa makanan dan minuman dari rumah. Hal ini dikarenakan untuk sementara waktu kantin-kantin yang berada di sekolah itu dilarang untuk buka. Berikutnya, protokol pelaksanaan berangkat ke sekolah yang ketiga adalah kalian wajib mengenakan masker. Selain itu, kalian juga harus membawa masker cadangan. Sebab menurut anjuran bahwa masker itu maksimal digunakan hanya 4 jam saja. Setelah 4 jam masker tersebut harus diganti.
Kemudian kalian membawa hand sanitizer dari rumah. Ini untuk jaga-jaga pada saat kalian habis memegang sesuatu dan mau mencuci tangan kondisinya tidak memungkinkan, maka sebaiknya menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga yang harus dibawa adalah peralatan sholat. Kemudian protokol berangkat sekolah yang berikutnya adalah bila kalian berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan umum, yang harus kalian lakukan adalah tetap menjaga jarak. Hindari naik ke angkutan umum apabila penumpangnya itu sudah lebih dari separuh, dan bila Anda menggunakan kendaraan ojek online atau nebeng menggunakan motor teman, kalian seharusnya membawa helm sendiri dari rumah. Protokol pelaksanaan berangkat ke sekolah berikutnya adalah dari rumah langsung menuju ke sekolah. Jadi yang memiliki kebiasaan nongkrong seperti dalam kondisi yang normal, tolong itu untuk dihindari. Kita lanjutkan protokol pelaksanaan masuk lingkungan sekolah. Yang pertama adalah tetap mengenakan masker. Jadi pada saat kalian berangkat dari rumah, kemudian dalam perjalanan sampai mau masuk ke sekolah pun harus tetap mengenakan masker. Kemudian yang kedua adalah melakukan screening suhu tubuh menggunakan termogan. Nanti di pintu gerbang sekolah akan ada petugas yang melakukan screening suhu tubuh Anda. Protokol pelaksanaan masuk lingkungan sekolah yang ketiga adalah siswa-siswi yang memiliki gejala COVID-19 dilarang masuk lingkungan sekolah. Gejala tersebut misalnya seperti demam, batuk, letih lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan atau sesak napas. Oke, kita lanjutkan ke protokol yang berikutnya atau protokol yang ketiga, yaitu pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, di laboratorium, ataupun di bengkel. Protokolnya adalah yang pertama, tetap mengenakan masker. Jadi sama seperti pada saat kalian berangkat ke sekolah, masuk lingkungan sekolah, dan mulai pembelajaran pun kalian tetap harus mengenakan masker. Protokol berikutnya, walaupun bersalam-salaman dan cium tangan guru merupakan tradisi kita, kan tetapi di era new normal seperti ini alangkah baiknya kita tidak melakukan, tetapi cukup dengan mengucapkan salam saja. Selanjutnya adalah mencuci tangan sebelum kita masuk ke kelas atau dengan menggunakan hand sanitizer. Ini perlu kita lakukan agar tangan kita itu dalam kondisi yang bersih. Setelah masuk ke dalam kelas, alangkah baiknya satu bangku itu diisi oleh satu siswa dengan jarak duduk antar siswa adalah 1,5 meter, dan tempat duduknya diatur secara zigzag seperti itu. Selanjutnya, tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis atau perlengkapan sekolah. Maka dari itu, semua siswa wajib membawa peralatan sekolahnya atau alat tulisnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, pada saat istirahat, siswa dan siswi makan dan minum tetap berada di dalam kelas. Diusahakan jangan berkerumun dengan siswa-siswi kelas lain.
Protokol terakhir yang harus dilaksanakan oleh siswa adalah di saat pulang sekolah. Di antaranya adalah selesai jam pelajaran terakhir, siswa-siswi langsung meninggalkan sekolah dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Yang memiliki kebiasaan nongkrong, sekali lagi mohon jangan dilakukan. Kemudian mulai keluar pintu kelas sampai nyampe di rumah tetap mengenakan masker. Dalam kendaraan umum pun tetap sama seperti protokol pada saat berangkat sekolah, yaitu tetap menjaga jarak. Dan untuk yang menggunakan ojek online atau kendaraan bermotor harus memakai helm punyanya sendiri. Setibanya di rumah, langsung mengganti pakaian dan mandi. Pakaian atau seragam yang kita kenakan seharusnya langsung kita rendam di air yang dicampur dengan sabun. Nah, yang terakhir, jangan berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum kita mandi. Demikian beberapa protokol yang wajib kita taati, baik itu pada saat berangkat sekolah, memasuki gerbang sekolah, pada saat kita sedang melaksanakan pembelajaran di kelas, di lab, ataupun di bengkel, dan pada saat kita pulang. Kita harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri agar pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah bisa secepatnya kembali normal seperti yang sudah-sudah. Terima kasih, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Bila dianggap bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.